kita akan membuka firman Tuhan di dalam kitab Filipi, surat Filipi pasal yang keempat. Filipi pasal 4 ayat yang ke-6 sampai yang ke-7. Ya, saya akan membacakannya bagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Filipi pasal 4 ayat 6 sampai 7. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Amin. Untuk firman Tuhan. Ya, puji Tuhan, beberapa waktu ini 1 tahun lebih ya kita mengalami ya pandemi corona yang cukup membuat seluruh bangsa-bangsa di bumi ini ya kelimpungan ya. Banyak di antara orang-orang yang terpapar harus meninggal dunia, ada juga banyak yang sembuh ya. Mari kita akan terus berdoa agar keadaan khususnya bagi bangsa kita, Tuhan memberikan bangsa kita dari keadaan yang sulit ini ya. Kita belajar satu hal dari apa yang tadi kita baca dalam surat Filipi ini, yaitu tentang doa yang mengubah kekhawatiran menjadi iman ya. Dalam perikop ini bisa kita ambil satu pelajaran yang luar biasa dari nasihat yang diberikan Paulus kepada rekan-rekan sekerjanya. Di antaranya ada Clemens, Sonson Ghost, di mana mereka juga adalah rekan-rekan pelayanan Paulus yang militan. Nah, di sini Paulus memberi kekuatan melalui nasihat-nasihat yang menguatkan mereka bahwa di dalam kesulitan itu ada pengharapan. Ya, Paulus di situ memberi semangat bahwa di dalam pelayanan yang sekalipun seringkali mengalami kekurangan, hambatan, juga kenyataan-kenyataan hidup yang seringkali sulit. Bahkan juga kalau melihat ke depan seringkali juga menjadikan kekhawatiran di dalam kehidupan rekan-rekan Paulus. Nah, tetapi di sini Paulus memberi kekuatan melalui nasihat-nasihatnya luar biasa ya. Nah, Paulus yaitu mengenai doa ya. Masa depan bagi manusia itu sebagian besar manusia mempertanyakan yang namanya masa depan. Bahkan setiap hari kita sebagai manusia ini seringkali mempertanyakan masa depan, hari esok, besok gimana ya, besok apakah masih seperti ini keadaannya, apakah besok jadi lebih baik, besok anak-anak saya gimana ya, kalau saya sudah meninggal misalnya, besok gimana ya kalau bapak saya sudah dipanggil Tuhan misalnya, besok gimana ya. Nah, seringkali kita sebagai manusia selalu mempertanyakan apa yang ada di masa depan. Nah, itu memang menjadi ya sifat manusia yang seringkali mempertanyakan hal-hal yang ada di masa depan. Masa depan memiliki sifat yang tidak pasti karena memang belum terjadi. Nah, manusia resah dengan fenomena yang ada di muka bumi ini. Misalnya yang saat ini kita sedang alami bersama, ada pandemi
meresahkan masyarakat, meresahkan pemerintah, mengatur masyarakat begitu sukar ya. Tetapi juga bagaimana bisa tetap menghidupi masyarakat juga begitu sukar. Pemerintah kita dalam keadaan yang kesulitan, maka mari kita juga terus mendukung pemerintah di dalam doa. Ya, ada krisis, ada perang, lalu ada bencana. Nah, itu akan membuat ya manusia semakin resah, masa depannya dipertanyakan. Ya, manusia menjadi banyak yang mengalami depresi, takut, merasa tidak aman. Ya. Manusia paling sulit yaitu melawan apa yang ada sebenarnya di pikirannya sendiri, yaitu apa? Rasa takut, rasa khawatir yang seringkali membangunkan kita waktu tidur tengah malam, yang seringkali membuat kita gelisah ketika kita sedang bekerja, tapi otak kita tidak bisa memikirkan pekerjaan itu karena ada masalah yang lain yang mengkhawatirkan kita. Nah, itu masalah yang besar di dalam kehidupan manusia ya, di mana manusia berperang paling berat yaitu di alam pikiran dan hati sebenarnya. Ya, akal manusia itu memiliki sistem pertahanan diri yaitu antisipasi. Ya. Wah, besok kalau terjadi begini, wah saya harus menyiapkan ini. Wah, besok sebentar lagi anak saya masuk SMP misalnya. Wah, saya berarti harus sudah punya tabungan misalnya. Nah, itu secara alami manusia pasti melakukan apa yang namanya antisipasi. Nah, tetapi juga berjalan bersama dengan itu, manusia juga mengalami yang namanya khawatir kalau dia tidak bisa mengantisipasi keadaan. Pasti seperti itu. Nah, antisipasi seringkali juga membuat kita juga menjadi khawatir. Nah, manusia seringkali memakai akalnya untuk menyelesaikan masalah ya. Bahkan beberapa orang menjadi depresi karena tidak bisa menyelesaikan masalah, tidak bisa mengantisipasi masalah, tidak bisa menyelesaikan itu dengan baik. Nah, lalu apakah manusia bisa menyelesaikan masalah-masalahnya? Bisa ya. Tetapi juga ada hal-hal yang manusia tidak bisa selesaikan, yaitu adalah ya tadi, hari depan. Manusia tetap tidak akan bisa mengerti. Manusia tetap akan bisa kalut, buta, takut. Nah, lalu bagaimana manusia bisa menjadi tenang kalau mereka mengalami kekhawatiran ya? Kita baca di dalam firman Tuhan tadi dalam Filipi pasal 4 ayat 6 sampai 7 tadi dikatakan, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Nah, inilah yang disarankan oleh Paulus ya. Tentu saja Paulus mendapat hikmat yang dari Tuhan, dapat inspirasi dari Tuhan untuk memberikan nasihat ini. Kalau kita membaca nasihat ini sangat menenangkan hati kita ya. Janganlah hendaknya kamu khawatir, tetapi nyatakanlah segala keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan. Manusia adalah makhluk yang penuh keinginan. Berapa keinginan setiap hari yang ada di dalam pikiran kita? Banyak sekali, baik dari hal keinginan yang sederhana sampai keinginan yang besar, sampai impian yang besar. Itu melekat dalam kehidupan manusia. Ingin tidur, ingin makan yang enak, ingin ya segala hal, sampai ingin wah suatu hari saya pengen punya rumah yang besar misalnya. Wah suatu hari saya pengen membangun pelayanan yang besar,
ke seluruh Indonesia, ke pelosok-pelosok, bahkan sampai ke ujung dunia. Nah, keinginan-keinginan itu ada di dalam kehidupan manusia. Nah, tetapi Paulus mau mengatakan bahwa kita serahkan semuanya itu di dalam tangan Tuhan, di dalam doa, di dalam permohonan dan ucapan syukur. Nah, menurut saya kenapa Paulus mengurutkan ini, saya merenungkan ternyata ada sesuatu yang baik yang mau diajarkan Paulus yang saya tangkap. Yang pertama adalah nyatakan keinginan dalam doa. Ya, dalam doa kita, kalau kita berdoa sebenarnya kita lebih banyak untuk mencoba mengerti kehendak Allah, mengerti rencana Allah, menyelaraskan hidup kita kepada kehendak Allah. Nah, seringkali karena kehidupan kita, hati kita tidak selaras dengan Tuhan. Nah, di dalam doa membuat kita bisa menyelaraskan hidup kita kepada Tuhan. Ya, kita ambil ketika satu contoh ketika Tuhan Yesus ada di Getsemani sebelum Tuhan Yesus disalib. Nah, Tuhan Yesus punya keinginan apa? Tuhan, kalau misalnya cawan ini lalu daripadaku gimana? Bapa, misalnya kalau cawan ini lalu gimana? Itu satu keinginan Bapak Ibu Saudara sekalian. Nah, satu keinginan yang dipenuhi dengan rasa yang penuh dengan sesak di dada. Sampai kalau kita membaca firman Tuhan di dalam perikop itu, Tuhan Yesus ketakutan sampai keringatnya bercampur dengan darah. Karena begitu takutnya. Tuhan punya keinginan, Tuhan kalau ini bisa lalu daripadaku bagaimana Bapak? Tetapi apa yang terjadi di situ? Yang terjadi sebenarnya Tuhan Yesus sedang ingin menyelaraskan hatinya, keinginannya seperti kehendak Bapa. Terbukti apa yang dikatakan Tuhan Yesus di situ? Tetapi biar kehendakmu yang jadi. Nah, disinilah artinya bahwa kehendak kita ketika kita berdoa itu selaras dengan kehendak Tuhan. Keinginan kita bisa tidak selaras dengan kehendak Tuhan. Nah, tadi Tuhan Yesus minta, wah kalau cawan ini lalu gimana? Nah, itu tapi kan itu tidak selaras dengan kehendak Bapa. Sebab kehendak Bapa adalah Tuhan Yesus datang ke dunia menebus dosa manusia. Tetapi ternyata sebagai manusia yang memiliki tubuh manusia normal, Tuhan Yesus juga punya keinginan. Karena dia juga tahu bahwa menanggung penderitaan itu tidak mudah di dalam daging. Ya. Jadi ketika kita berdoa, di situ kita bisa menjadi selaras dengan kehendak Tuhan. Nah, inilah mengapa Paulus menyarankan kita untuk berdoa agar kita hidup kita ini selaras dengan Tuhan. Nah, kalau kita selaras dengan Tuhan itu enak. Pasti ada satu keyakinan di dalam hidup kita bahwa Tuhan bersama kita. Nah, kalau kita tidak selaras dengan Tuhan, bagaimana Tuhan menyertai kita? Nah, tetapi kalau kita selaras dengan Tuhan, saya ibaratkan selaras itu kan sama ya. Kalau musik itu kita dengar, oh ini nadanya selaras, itu didengarkan enak. Tetapi kalau kita dengarkan musik, wah ini fals, berarti ada satu nada yang tidak sesuai, yang tidak sinkron. Nah, tidak bisa didengarkan dengan enak. Nah, seperti juga rel kereta api, kalau tidak selaras, bagaimana kereta api itu akan bisa melewatinya? Tidak bisa, harus selaras. Ketika kita selaras akan membawa kita kepada tujuan-tujuan Tuhan, sehingga kita tidak menjadi khawatir, sebab ada satu kepercayaan di dalam hati kita, Tuhan selaras dengan kita, kita selaras dengan Tuhan. Kita
kita percaya Tuhan menyertai kita. Kalau Tuhan menyertai kita, tentu saja Tuhan akan melakukan perkara-perkara yang indah dalam hidup kita. Ya, puji Tuhan. Nah, setelah hati kita selaras, yang kedua Paulus mengatakan di situ ada yang namanya permohonan. Nah, ketika hati kita sudah selaras dengan Tuhan, tentu saja saya percaya hati kita ini akan memiliki permohonan yang baik. Nah, permohonan yang kudus, permohonan yang tidak egois, ya. Permohonan yang sesuai dengan kehendak Allah. Nah, adakah permohonan yang tidak benar dalam kehidupan manusia? Ada. Nah, kalau kita baca firman Tuhan di dalam Yakobus pasal 4 ayat 3 ya, kita bisa membacanya. Yakobus pasal 4 ayat 3, saya membacakannya. Atau kamu berdoa juga. Nah, tadi yang pertama sudah ya, ini berdoa. Nah, di situ dikatakan Yakobus 4 ayat 3, atau kamu berdoa juga. Ini berarti sudah berdoa. Atau kamu berdoa juga, tetapi kamu tidak menerima apa-apa karena kamu salah berdoa. Sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu. Nah, inilah yang dinamakan permohonan yang tidak sesuai kehendak Allah. Nah, ternyata dalam kehidupan kita sebagai manusia itu ada keinginan-keinginan, permohonan-permohonan kita dalam doa itu yang nantinya justru akan mencelakakan kita. Nah, andai kata kita meminta sesuatu yang sebenarnya tidak baik bagi kita sendiri, tetapi ya udah Tuhan memberikan kepada kita begitu saja, wah, nanti malah kita celaka. Nah, di dalam firman Tuhan dikatakan janganlah kamu ingin kaya. Nah, banyak ya orang di dunia ini memohon atau di dalam kehidupannya mempunyai filosofi, saya harus kaya, saya harus sukses, saya harus menguasai, saya harus punya banyak uang. Nah, tetapi firman Tuhan ternyata mengatakan jangan kamu ingin kaya, tetapi hendaklah kita mencukupkan diri. Nah, berarti memang ada hal-hal itu yang membuat kita itu tidak, keinginan kita kepada Tuhan itu tidak permohonan yang baik. Nah, inilah sebenarnya yang seringkali membuat kita khawatir ya. Wah, nanti kalau saya tidak bisa sukses bagaimana ya? Wah, nanti kalau saya tidak bisa meraih ini bagaimana ya? Nah, itu seringkali justrulah titik di mana membuat kita menjadi orang-orang yang khawatir, orang-orang yang tidak percaya penuh kepada Allah karena dipenuhi dengan permohonan-permohonan yang sebenarnya memang justru akan menjauhkan kita dari kehendak Allah. Nah, itu. Lalu yang ketiga adalah ucapan syukur. Nah, setelah berdoa, memohon dengan permohonan yang baik, lalu yang ketiga adalah ucapan syukur. Nah, setelah memohon kita bersyukur kepada Allah karena kita percaya penuh kepada Allah bahwa Ia sanggup memenuhi kebutuhan kita. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau kita bisa bersyukur itu apa artinya? Ya, artinya ketika kita bersyukur itu ada sesuatu yang kita percayai, ada pribadi yang sedang mengendalikan kehidupan kita dan kita percaya. Nah, itulah bersyukur. Nah, berarti ada satu kekuatan yang di luar kekuatan kita dan kita percaya kekuatan itu yang mengatur segala sesuatu. Nah, di titik itulah kita ada yang namanya bersyukur. Nah, tapi kalau kita sebagai anak-anak Tuhan, tentu saja kita sudah tahu apa kekuatan yang melebihi dari segalanya, yaitu kekuatan Tuhan kita, Tuhan Yesus, yang melampaui segalanya, sehingga
kita bisa bersyukur dalam semua keadaan. Ada keadaan yang baik, ada keadaan yang tidak baik. Pada kenyataannya tidak semua keadaan kita itu baik. Ada doa yang dijawab sesuai keinginan kita, ada ternyata doa yang tidak dijawab sesuai dengan keinginan kita. Itu kedaulatan Allah lah. Ketika kita misalnya berdoa meminta sesuatu, ternyata Tuhan jawab lain, lalu kita bisa bilang begini, oh terima kasih Tuhan, aku bersyukur Engkau tidak menjawab doaku. Tetapi di dalam hati kecil kita pasti akan berkata dalam hati kecil kita, saya percaya Tuhan punya rencana yang dahsyat. Nah pasti seperti itu. Orang yang bersyukur berarti dia memiliki satu iman di dalam hatinya. Pasti tidak ada orang yang bersyukur tetapi tidak memiliki iman. Saya percaya orang yang bersyukur itu pasti di dalamnya itu memiliki iman bahwa ada kekuatan yang dahsyat yang di luar kemampuannya, yang sedang mengatur hidupnya. Pasti seperti itu. Nah, maka ya di sini Rasul Paulus mengatakan dengan ucapan syukur. Ya, setelah kita memohon, kita bersyukur, percaya penuh kepada Allah bahwa Ia sanggup memenuhi kebutuhan kita. Nah, kalau kita baca ya di dalam Markus pasal 11 ayat 24. Nah, saya akan membacakannya bagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Markus pasal 11 ayat 24. Karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Di situ ada satu kepercayaan. Ketika kita bersyukur, itu kita ada satu iman percaya kita kepada Tuhan sebenarnya. Kalau Tuhan pegang kendali ya, Tuhan di dalam firman-Nya juga tidak pernah merancangkan hal yang buruk. Dalam Yeremia dikatakan bahwa aku mengetahui rancangan-rancangan yang ada padaku mengenai kamu, yaitu rancangan damai sejahtera, bukan kecelakaan, untuk mendatangkan hari depan. Nah, hari depan yang tidak pernah manusia tahu, untuk merancangkan hari depan yang seringkali loh manusia yang membuat kamu khawatir. Itu aku sudah tahu rancangan itu. Nah, disitulah mengapa kita harus bersyukur kepada Allah, sebab hidup kita ada di dalam kendali Allah. Puji Tuhan, ini hal yang luar biasa. Ucapan syukur ya bisa dilakukan kalau kita memiliki iman, kalau kita memiliki kepercayaan kepada Tuhan. Ya, ketidakpastian di dalam kehidupan kita akan selalu ada, Bapak Ibu Saudara sekalian. Kalau kita sudah menjadi anak-anak Tuhan begini, lalu apakah kita tahu segala sesuatu? Ya, tentu saja juga tidak. Kita hanya manusia biasa, tetapi kita punya Tuhan yang luar biasa. Tapi kita tetap manusia biasa. Ketidakpastian dalam hidup kita akan tetap ada. Nah, kita harus tahu apa yang kita kerjakan sekarang, seperti apa yang dilakukan Paulus ini. Kita harus belajar mempraktekannya agar kehidupan kita yang penuh ketidakpastian yang membuat kita khawatir itu semuanya akan menjadi beres, akan menjadi baik. Di dalam ketidakpastian saya melihatnya begini, justru di dalam ketidakpastian itu memberi ruang kita untuk beriman. Ketika ada ketidakpastian, disitulah justru ada ruang yang namanya ruang kita harus beriman. Karena apa? Tanpa iman ya kita akan menjadi khawatir, akan takut. Nah, kalau ditanya, besok kamu mati masuk surga? Ya, pasti semuanya juga akan berpikir, saya masuk surga apa enggak ya?
Tetapi bagi kita yang memiliki janji Allah, anak-anak Tuhan, Tuhan sudah katakan, barang siapa percaya kepadaku, dia akan mati tetapi tidak terus mati, tetapi akan bangkit bersama-sama dengan aku. Nah, itulah janji bagi kita anak-anak Tuhan menghadapi apa? Masa depan. Ya, masa depan ada di bumi ini ada, tetapi juga masa depan kekal yang tidak kita tahu. Nah, disitulah menjadi ruang kita untuk beriman. Jadi kalau kita menghadapi ketidakpastian di depan kita, mari kita memandangnya, oke, ini saya ambil sebagai ruang untuk aku bisa beriman. Nah, kalau begitu Bapak Ibu Saudara sekalian, kita pasti akan mencari kekuatan agar iman kita teguh. Di mana kita mencari kekuatan agar iman kita teguh? Nah, firman Tuhan katakan ya, iman timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Kalau kita mendengar firman Tuhan, iman kita semakin kokoh, semakin teguh, semakin kuat. Karena apa? Di dalam firman Tuhan ada janji-janji Tuhan. Ada janji-janji Tuhan yang membuat kita itu hidup. Nah, orang yang tidak percaya firman Tuhan mungkin akan melihat Alkitab ya tulisan biasa. Karena apa? Tidak percaya. Tapi bagi kita, kalau kita membaca, wah, roh kita ini melonjak-lonjak, roh kita ini seperti bangkit. Wah, iya ya, Tuhan kan sudah berjanji begini. Maka itu akan mengobarkan iman kita. Nah, di dalam ruang ketidakpastian, kita justru di situ juga ada ruang iman kita kepada Tuhan semakin kita jadikan dahsyat dan luar biasa. Maka mari kita menghadapi dunia yang tidak pasti ini, kita mengambilnya di dalam sudut pandang yang positif. Kita memandangnya itu justru menjadi ruang agar iman kita semakin bertumbuh di dalam Tuhan. Ya, ada hal-hal yang tetap kita sebagai manusia itu tidak akan bisa tahu ya. Bahkan kalau kita semakin ingin tahu, wah itu semakin malah akan membuat kita jatuh ya. Kita belajar dari masa lalu, masa purba, seperti apa yang terjadi pada Adam dan Hawa. Mereka semakin ingin mencari tahu, wah gimana ya pohon pengetahuan yang baik dan jahat itu, wah nanti kalau saya memakannya bagaimana? Semakin ingin tahu, nah justru semakin manusia itu jatuh. Harusnya apa Bapak Ibu Saudara sekalian? Ya, kita sebagai manusia percaya saja kepada Tuhan. Saya akan membacakan satu firman Tuhan yang terdapat di dalam Ulangan pasal 29 ayat 29. Nah, di sini dikatakan bahwa Ulangan pasal 29 ayat 29 dikatakan, hal-hal yang tersembunyi ialah bagi Tuhan Allah kita. Hal-hal yang tersembunyi ialah bagi Tuhan Allah kita, tetapi hal-hal yang dinyatakan ialah bagi kita dan bagi anak-anak kita sampai selama-lamanya, supaya kita melakukan segala perkataan hukum Taurat ini. Saya akan membacakan ulang. Hal-hal yang tersembunyi ialah bagi Tuhan Allah kita, tetapi hal-hal yang dinyatakan ialah bagi kita dan bagi anak-anak kita sampai selama-lamanya, supaya kita melakukan segala perkataan hukum Taurat ini. Ya, ternyata memang sudah dibagi Bapak Ibu Saudara sekalian, dibagi oleh Tuhan. Ada hal-hal yang memang kita tidak usah tahu, ada hal-hal yang memang kita tidak usah mengerti, itu bagiannya Tuhan. Tetapi ada hal-hal yang harus kita mengerti. Nah, yang harus kita mengerti ini ternyata apa? Yang dinyatakan Tuhan, yaitu apa? Ya firman Tuhan ini. Ya firman Tuhan yang di sini dikatakan bagi kita
dan anak-anak kita selamanya. Firman Tuhan yang harus kita berikan turun temurun. Kita sudah mendapatkannya, maka anak cucu kita juga harus mendapatkannya. Anak cucu kita lagi harus mendapatkannya. Seperti itu sampai dikatakan di sini selama-lamanya. Maka mari kalau kita menghadapi ketidaktahuan, mari kita percaya kepada Allah. Ada hal-hal yang sudah diselesaikan Allah dalam hidup kita. Tetapi juga kita punya bagian, yaitu melakukan firman Tuhan yang sudah dinyatakan Tuhan itu dalam kehidupan kita. Apa yang diremakan Tuhan setiap kali kita membaca firman Tuhan. Nah, itulah yang menjadi bagian kita. Agar apa? Kita tidak khawatir. Nah, kita melakukan sesuai bagian kita. Nah, ada seringkali ya, ada orang mengatakan ya, Tuhan, saya sudah melakukan bagianku yang saya mampu, tetapi sekarang bagian Tuhan saya serahkan kepada Tuhan. Itu benar Bapak Ibu Saudara sekalian, sesuai dengan ayat firman Tuhan ini. Karena memang ada bagiannya masing-masing yang kita bisa ketahui, kita kerjakan, yaitu firman Tuhan yang dinyatakan kepada kita. Nah, setelah kita berdoa, memohon dan bersyukur, Allah akan memenuhi kebutuhan kita. Itu jadi kepercayaan kita. Nah, apa kebutuhan kita yang hakiki? Yaitu damai sejahtera. Maka tadi di dalam Filipi pasal 4 ayat 7 dikatakan di situ, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus. Nah, ketika kita sudah berdoa, menyerahkan semua kepada Tuhan, maka Tuhan itu memberikan kepada kita yang namanya damai sejahtera yang melampaui segala akal. Nah, kenapa akal ya? Karena apa? Di dalam akal itu manusia mengotak-atik segala sesuatu ya. Seperti tadi di awal ya, manusia itu memiliki daya yang namanya daya cipta, daya kreasi, juga daya tahan untuk mengantisipasi sesuatu. Itu terdapat di mana? Di pikiran kita. Nah, seringkali di pikiran kita itu area yang kacau sekali, area yang membuat kita khawatir, gundah gulana. Tetapi di sini Tuhan katakan, ya, aku akan memberikan ya damai sejahtera yang melampaui akal kita. Akal kita nggak nyampe. Aku sudah melakukan begini-begini toh kok gagal. Aku melakukan begini-begini kok nggak bisa. Itu akal kita. Ya. Dan juga hati dan pikiran kita seringkali tidak sempurna. Tetapi puji nama Tuhan. Di sini Tuhan memberikan damai sejahtera itu untuk memelihara hati dan pikiran kita yang gampang sekali kena yang namanya kacau, yang gampang yang namanya khawatir. Nah, puji Tuhan. Nah, inilah firman Tuhan yang bisa kita pelajari bersama, bahwa kita harus terus belajar berdoa kepada Tuhan, memohon permohonan yang baik, yang sesuai kehendak Allah, dan jangan lupa kita harus bersyukur, sebab di dalam syukur itu ada iman yang sedang kita nyatakan kepada Tuhan. Ya, puji Tuhan, inilah firman Tuhan. Kiranya firman Tuhan ini bisa memberkati kita semua. Ya, amin.